Langit sore itu menggantung mendung tipis ketika Hart Gumai, peramal spiritual keturunan garis tua Gunung Lawu, duduk bersila di hadapan kamera tuanya yang biasa ia gunakan untuk merekam ramalan. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam seperti menembus batas ruang dan waktu. Ramalan ini sudah lama tertulis di lembaran lontar kuno milik leluhur kami, katanya pelan, suaranya berat, menggema. Ia lalu menyebut dua nama, Kang Deddy Mulyadi, mantan bupati, dan kini tokoh karismatik Jawa Barat, serta Teh Novi atau Pratiwi Novianti, perempuan muda berhati lembut yang dikenal karena dedikasinya dalam membantu masyarakat kecil dan konten-konten kemanusiaannya yang viral. Dalam mimpi saya, selama 3 malam berturut-turut, roh leluhur datang membawa kisah cinta yang belum usai. Prabu dan Nyi Subang Larang, 2 jiwa lama yang kini telah lahir kembali dalam tubuh mereka. Riuh komentar netizen segera membanjiri akun Hart Gumai. Sebagian menertawakan, sebagian terdiam. Tapi di satu sisi dunia lain yang tak tampak mata, sesuatu memang tengah bergeser. Di kedalaman hutan tua Cirebon, seorang pertapa buta bernama Ki Jaka Manggala mengusap tongkat kayunya dan berkata, pada langit, mereka telah terlahir kembali. Tapi cinta lama itu akan diuji oleh kekuatan yang dulu memisahkan mereka. Kekuasaan, takdir, dan gaib yang belum selesai menagih janji. Sementara itu, Kang Deddy, dalam momen kontemplatifnya di pinggir sungai Cimanuk, merasa sering bermimpi tentang sosok perempuan berselendang putih yang memanggilnya dengan nama Sang Prabu. Di sisi lain, Teh Novi saat sedang menyalurkan bantuan ke daerah terpencil, melihat bayangan-bayangan masa lalu yang terasa begitu nyata. Kerajaan, taman, dan suara jenderang perang. Apakah benar ini hanya kebetulan? Atau semesta sedang menyiapkan takdir baru dari cinta yang belum selesai? Yang lebih mengagetkan, seorang ahli sejarah Sunda bernama Profesor Wira Mahardika menemukan manuskrip dari abad ke-15 yang menyebut akan ada kebangkitan jiwa Prabu dan Subang Larang dalam bentuk manusia baru menjelang perubahan besar di tanah Pasundan. Bila mereka bersatu kembali, akan lahir pemimpin sejati yang membawa keseimbangan baru bagi tanah ini, ucap Profesor Wira saat diwawancarai dalam podcast mistik yang viral. Namun di balik semua ini, bayangan seorang perempuan berambut hitam panjang terlihat diam-diam mengamati mereka dari balik cermin tua yang tersimpan di Museum Keraton Kasepuhan. Matanya bersinar merah samar. Ia tak ingin sejarah terulang. Ia adalah sisa kekuatan masa lalu yang tak rela cinta sejati bersatu kembali. Dan pada malam ke-7 bulan purnama, saat langit Jawa Barat terbuka untuk bisikan-bisikan gaib, langkah Kang Deddy dan Teh Novi mulai mengarah ke titik yang sama. Sebuah pertemuan yang telah diramalkan, tapi juga telah ditakuti. Kang Deddy Mulyadi kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dikenal bukan hanya karena kebijakan progresifnya, tapi juga karena kehadirannya yang langsung menyentuh hati masyarakat. Ia tak segan turun ke pasar tradisional, menyusuri desa-desa terpencil, dan duduk bersama rakyat kecil tanpa protokol. Gubernur itu kudu ngarasa, lain ngan ukur ngatur, ucapnya dalam satu kesempatan ketika mengunjungi desa yang terisolasi akibat longsor. Rakyat mencintainya. Aura pemimpin masa lalu seolah hidup kembali dalam dirinya, tenang, adil, dan selalu hadir dalam keheningan. Banyak orang tua yang berkata, Kang Deddy teh siga Prabu zaman baheula, aya karisma nu henteu biasa. Di sisi lain, Teh Novi lewat kanal YouTube-nya menjadi pelita bagi mereka yang dilupakan. Ia rutin mengunjungi orang-orang dengan gangguan jiwa yang hidup dalam keterasingan, di pinggir jalan, di gubuk reyot, atau bahkan diikat oleh keluarganya sendiri karena ketidakmampuan ekonomi. Dengan suara lembut dan senyum tulus, ia memandikan mereka, memberi makan, dan yang terpenting, memberi pengakuan akan kemanusiaan mereka. Salah satu videonya yang viral adalah ketika ia menyelamatkan seorang perempuan muda yang dianggap kerasukan dan telah dikurung selama 12 tahun. Teh, anjeun siga malaikat, ujar warga sambil menahan air mata. Namun, tanpa mereka sadari, garis takdir keduanya perlahan saling mendekat. Suatu sore, Kang Deddy menghadiri acara di Kabupaten Garut, daerah yang dikenal penuh legenda dan kekuatan mistik. Saat memberikan sambutan, ia mendadak terdiam sejenak.
Di antara kerumunan, ia melihat sosok perempuan berjilbab abu yang tengah duduk bersama relawan kemanusiaan. Mata mereka bertemu. Ia mengenalnya. Itu Teh Novi. Tapi kenapa jantungnya bergetar aneh? Kenapa bayangan taman purba dan istana tua kembali melintas di benaknya? Sementara itu, Teh Novi yang awalnya hadir sebagai tamu undangan dari komunitas kemanusiaan merasa janggal. Sejak pagi, ia bermimpi dirinya berdiri di atas menara batu, mengenakan kebaya putih dan memanggil seseorang. Prabu, Prabu. Kini ia tahu siapa yang ia panggil. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak biasa terjadi. Saat keduanya tanpa sengaja bertemu kembali dalam sebuah misi bantuan banjir di Cianjur, seorang dukun tua yang ikut mengungsi tiba-tiba mendekati mereka sambil komat kamit. Anjon duaan teh tos diikat ku waktu, tapi nunga dengekeun ieu ramalan, kudu siap. Karena lamun dua jiwa nu tulus jadi hiji, bakal datang dua kekuatan. Hiji nu ngebenerkeun, hiji dewi nu hayang ngabuyarkeun segalanya. Kang Dedi dan Teh Novi hanya saling pandang, tak berkata-kata. Tapi di dalam dada mereka bergemuruh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Hati yang saling kenal meski baru bertemu, luka lama yang terasa, tapi belum diketahui asalnya. Dan sejak malam itu, Teh Novi mulai diganggu mimpi-mimpi aneh. Seorang perempuan tua berkebaya hitam menatapnya dengan marah, menyuruhnya mundur dari jalan yang ia tempuh. Cinta tidak selalu diberkahi, kata suara itu. Karena sejarah tidak ingin kalian kembali bersatu. Tapi dunia nyata terus berjalan. Kang Dedi tetap menjadi pemimpin yang mengayomi, memperjuangkan pendidikan desa, melestarikan budaya, dan menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur dalam kebijakan modern. Teh Novi terus menyentuh hati jutaan orang dengan aksinya yang tulus, memandikan orang gila yang sudah dilupakan dunia, memberi nama kembali pada mereka yang bahkan sudah dilupakan oleh keluarganya sendiri. Namun, bayang-bayang takdir semakin dekat. Sebuah surat kuno dari masa kerajaan Pajajaran tiba-tiba ditemukan di reruntuhan situs di Kawali, Ciamis. Isinya mengejutkan. Ramalan tentang sepasang jiwa yang terlahir kembali untuk menyatukan rakyat. Tapi, jika bersatu terlalu cepat, gerbang gaib akan terbuka. Dan malam itu, cermin tua di Museum Keraton Cirebon tiba-tiba retak tanpa sebab. Angin berbisik, "Prabu, Subang larang, waktunya hampir tiba." Di tengah gema cinta takdir yang mulai mempertemukan Kang Dedi dan Teh Novi, ada sosok yang diam-diam bangkit dari bayang-bayang sejarah, Nyi Ratnasari. Tak ada yang tahu nama ini di dunia modern. Ia bukan publik figur, bukan pejabat, bukan pula penjahat. Tapi dalam lembar sejarah kerajaan Pajajaran, nama itu pernah tercatat sebagai selir yang cemburu dan penuh dendam, karena cintanya pada Sang Prabu tak pernah berbalas. Dalam hidup barunya kini, ia dikenal sebagai Dian, seorang perempuan elegan yang bergerak di dunia politik dan spiritual, punya pengaruh besar di lingkaran kekuasaan. Ia kerap hadir di forum budaya, seminar kebangsaan, dan bahkan sesekali muncul dalam acara-acara spiritual Nusantara. Tapi yang tak banyak orang tahu, ia menyimpan dendam jiwa lama yang membara terhadap Subang Larang, dan kini dendam itu hidup kembali lewat Teh Novi. "Dia tidak boleh merebut Prabu dari saya lagi," bisiknya di ruangan meditasi pribadinya, di depan altar penuh dupa dan cermin gaib. Dian memulai gerakannya secara halus. Ia menghubungi beberapa tokoh pengaruh, menyebar kabar-kabar simpang siur tentang kedekatan Kang Dedi dan Teh Novi. Di media sosial, mulai muncul akun-akun misterius yang menyerang Teh Novi, menuduhnya mencari panggung, menggunakan penderitaan orang demi konten, dan bahkan menyebar fitnah bahwa kedekatannya dengan sang gubernur hanyalah permainan citra. Komentar pedas mulai membanjiri kanal YouTube Teh Novi. Meski ia tetap tersenyum dalam videonya, batinnya mulai terguncang. Ia mulai bermimpi aneh, di mana seorang perempuan berwajah mirip dirinya sendiri, terjerat dalam api cemburu, berteriak, "Kau akan merasakan apa yang aku rasakan dulu." Sementara itu, Kang Dedi mulai menerima tekanan dari lingkaran politik. Beberapa rekan lama memberi sinyal halus bahwa kedekatannya dengan Teh Novi dianggap tidak strategis untuk tahun politik mendatang. Bahkan muncul bisikan bahwa dirinya akan dijatuhkan perlahan jika terus berjalan bersama perempuan itu.
Tapi hati Kang Dedi sulit dibohongi. Ia tahu ada sesuatu dalam diri Teh Novi yang lebih dari sekadar rasa kagum. Ada panggilan jiwa. Ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Namun tekanan makin besar. Dan pada suatu malam Jumat Kliwon, ia mendapat surat tak bertanda pengirim berisi foto dirinya bersama Teh Novi, disertai kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Jangan ulangi sejarah yang sudah membuat kerajaan runtuh. Di sisi lain, Teh Novi yang biasanya tenang dan kuat mulai merasakan keanehan. Saat memandikan seorang pasien gangguan jiwa yang ditemukan di pinggir kota, pasien itu tiba-tiba menatap matanya dan berkata dalam bahasa Sunda kuno, "Anjeun teh Subang, balik deui ka leuweung larangan. Anjeun moal salamet di dunia ieu. Engkau adalah Subang, kembali ke hutan terlarang. Engkau tak akan selamat di dunia ini." Tak ada yang mengerti maksud ucapan itu, tapi tubuh Teh Novi gemetar. Malam itu, ia memutuskan untuk berkontemplasi di sebuah tempat sepi, bukit di daerah Sumedang, tempat dipercaya sebagai titik pertemuan roh leluhur Sunda. Di sana, ia bertemu dengan Kakang Sepuh, seorang pertapa yang sudah menanti kedatangannya. "Rasa takutmu bukan dari masa kini," kata Kakang Sepuh sambil membakar dupa. "Jodoh kalian bukan jodoh dunia biasa, tapi sebelum bersatu, kalian harus mengalahkan kekuatan lama yang belum ikhlas. Nyi Ratnasari telah lahir kembali, dan ia tak akan membiarkanmu bahagia." Teh Novi menunduk, air matanya menetes. "Kalau jodoh ini membawa kehancuran, apakah aku harus mundur, Kakang?" Kakang Sepuh hanya tersenyum pahit. Kadang cinta yang sejati justru diuji dengan penderitaan terdalam. Tapi jika kau mundur, sejarah akan kembali gelap. Dan di tempat lain, Dian, sang reinkarnasi Ratnasari, berdiri di depan cermin tuanya yang mulai retak. Ia menatap pantulan dirinya dan bergumam, "Kalau aku tak bisa memiliki Prabu, tak seorang pun boleh." Malam itu, setelah pertemuannya dengan Kakang Sepuh, Teh Novi duduk sendiri di bawah cahaya bulan. Jiwanya gelisah, namun hatinya tidak goyah. Ia mengingat wajah-wajah orang yang pernah ia bantu. Para ibu dengan gangguan jiwa yang kini bisa tersenyum, anak-anak yang kembali mendapatkan ibunya yang dulu dikurung karena sakit mental, dan mereka yang dipeluk kembali oleh keluarganya karena bantuan kecil darinya. Kalau aku mundur karena tekanan gaib, siapa yang akan mereka temui nanti? Pagi harinya, ia kembali menjalankan aktivitasnya. Ia tak bicara soal mimpinya, tak membalas komentar buruk, dan tak mengeluh. Ia hanya bekerja. Ia hanya memberi cinta, karena bagi Teh Novi, membantu adalah bentuk ibadah paling suci. Dan justru di tengah badai fitnah dan tekanan, jumlah orang yang percaya dan mencintai perjuangannya semakin bertambah. Di tempat lain, Kang Dedi, meski diterpa politik dan tekanan elit, tetap setia pada cara memimpin yang ia yakini. Turun langsung, mendengar rakyat, dan hadir di saat mereka membutuhkan. Pagi-pagi buta, ia mendatangi pasar tradisional yang sepi pembeli. Ia duduk di antara para pedagang dan membeli dagangan mereka tanpa menawar. Di hari yang lain, ia masuk ke kampung-kampung yang tak pernah disorot kamera, membagikan benih padi, buku, dan harapan. Orang-orang mulai berkata, "Dedi Mulyadi lain ukur pejabat, anjeun teh pamimpinnu datang jeung rasa." Dan tanpa mereka sadari, energi kebaikan itu mulai menetralkan kekuatan gelap yang mencoba mengusik mereka. Apa yang tidak dimiliki oleh Nyi Ratnasari, ketulusan, adalah kekuatan yang justru menguatkan Kang Dedi dan Teh Novi. Dian, Ratnasari, mulai merasakan itu. Dalam ritualnya yang gelap, api dupa tak lagi menyala seperti biasa. Cermin gaibnya mulai mengabur. Ia merasakan dirinya melemah karena niatnya bersumber dari dendam. Ia melihat bayangan Teh Novi memeluk seorang ibu gangguan jiwa. Dan di balik pelukan itu, cahaya muncul. Ia melihat Kang Dedi menggendong anak kecil korban banjir, dan dari pelukannya muncul sinar yang mematahkan kabut sihirnya. Ia gemetar. Ia tahu, kebaikan itu senjata yang bahkan aku tak bisa lawan. Suatu hari, di sebuah acara kemanusiaan, Kang Dedi dan Teh Novi akhirnya bertemu kembali. Tak banyak kata, hanya senyum dan tatapan. Tapi di tengah ratusan masyarakat yang mereka bantu hari itu, dari petani, pedagang kecil, anak-anak yang kehilangan keluarga, mereka sadar bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka
bukanlah cinta biasa. Cinta ini bukan hanya untuk mereka berdua. Cinta ini membawa terang ke banyak kehidupan. Di malam hari, Kang Dedi menulis catatan harian dalam bahasa Sunda. Mun ieu jodoh teh datangna tina kahadean jeung niat murni pikeun ngabantu batur. Mangka ieu lain cinta pribadi, tapi amanah. Semoga jika jodoh ini datang dari kebaikan dan niat tulus untuk membantu sesama, maka ini bukan sekadar cinta pribadi, tapi amanah. Dan untuk pertama kalinya sejak mimpi-mimpi aneh itu datang, Teh Novi tidur tanpa rasa takut. Ia melihat dirinya dan Kang Dedi duduk di bawah pohon besar, dikelilingi anak-anak, para ibu, dan orang-orang tua, semuanya tersenyum. Dalam mimpinya, ada suara lembut dari masa lalu. Bila cinta lama telah menemukan jalan barunya, jangan lari. Jalanilah, bimbinglah, dan sembuhkanlah yang belum sembuh. Di akhir cerita ini, yang sebenarnya belum benar-benar usai, kekuatan jahat dari masa lalu tidak hilang sepenuhnya, tapi kini mereka tak lagi berkuasa. Karena dua jiwa lama telah menemukan tujuan barunya. Bukan sekadar bersatu, tapi menyatukan. Bukan sekadar mencinta, tapi menyembuhkan. Bukan sekadar menebus masa lalu, tapi membawa cahaya untuk masa depan. Setelah berbagai ujian batin, tekanan politik, dan gangguan gaib dari masa lalu, Kang Dedi dan Teh Novi memilih jalan yang tak biasa. Mereka tidak melawan kebencian dengan kebencian, tapi dengan pelayanan dan cinta kasih yang konsisten.